Kapten sama Eko itu saya enggak tahu. Saya kan pekerja, cuma kerja bangku lagi. Nah itu tuh saya cari modal utangan itu, terus saya kerjakan. Perjanjiannya 7 hari saya ngirim catering, pengajuan nota, selang 3 hari cair. Nah, pas kejadian itu saya tanya Pak Cair, ini ada masalah di TU. Katanya uangnya yang transferan katanya dari Arab atau mana itu katanya habis. Nah, terus mengajukan lagi, nanti kalau sudah ada ini ditanya semua, ini suruh lanjutkan. Nah itu sebagai tanggung jawab saya mau catering di nanti saya sampai selesai, sebisa mungkin semaksimal mungkin saya usaha modal untuk ini nanti sampai selesai. Oh, berarti pelaku ini pura-pura jadi pengurus masjid. Itu Pura-pura berkomunikasi. tiap hari komunikasi sama masjid kelihatannya loh, sering datang ke sana, tapi saya enggak tahu itu benar salahnya, saya enggak tahu. Terus saya dikasih waktu itu kan saya dikasih gawean ya saya seneng banget loh, saya kerjakan itu sampai selesai. Mas, pengetahuan jenengan kalau sosok Eko ini sendiri kenal berapa lama jenengan mungkin? Kalau masalah kenal Eko itu sudah lama banget. Itu masih di SMA di Solo Baru itu berat, tapi tidak sering ketemu loh ya. Ini sudah tahu, terus dia pergi kemana saya tidak tahu. Nah, terus pulang ke sini lagi kos di Gedangan. Terus sering ke rumah saya kan teman, ke rumah ini sama tetangga-tetangga itu ya banyak yang kenal lah. Ya komunikasi terus akhirnya ada job itu. Mas, ketika ini sudah menjadi sebuah kasus dugaan penipuan itu tadi, Ya, respon dari E ini sendiri mungkin seperti apa? responnya dari siapa? Si E Eko. menghilang atau Itu masih komunikasi atau mungkin seperti apa? Hilang. Itu hari Kamis tanggal berapa saya lupa bakdo kedua. Nah itu dia undang saya di aula masjid Zayed, ada pembayaran. Saya sudah datang jam 10. Nah sebelum saya ke sana itu sudah Mas Eko-nya sudah ke sana sama keluarganya. Yang job kedua itu kan dikasih ke keluarganya, bapak mertua sama istri sama ibu, keluarganya Eko situ lah. Nah, sampai di masjid Zayed, terus saya dibel, Mas aku tekan Zayed gue langsung ini oke gitu. Ya saya pastikan Eko sudah diberi jalan sama adiknya namanya Ismail, kalau salah namanya Ismail. Terus saya samperi Mas, ini Mas Suryo lagi perjalanan, suruh tunggu dulu, siap. Suryo itu JM masjid saya katanya, saya enggak tahu loh ya ini ya. Terus saya percaya toh, Mas Eko-nya itu pamitan ke WC pipis kan. Selang seperempat jam, akhirnya saya tanya kok Mas yuk saya mengaku. Jadi selang setengah jam saya cari sudah tidak ada. Itu pertemuan terakhirnya juga kan? Yeah. Untuk kontaknya pun juga Kontaknya respon. sehabis itu sudah tidak ada, sudah mati semua, off semua. Pas kontak. Terus sampai bisa ketangkep di Ngawi itu gimana? Bisa ketangkep di Ngawi, ini kan saya ya masjid saya kan buntu. Ya, saya konsultasi sama Gus Burhan, gini. Terus gimana solusinya? Ini solusinya Mas Eko harus ketemu. Saya berusaha ada teman dari Polda Jogja, namanya siapa dan saya tahu dari teman saya itu bantu nyari. Akhirnya titiknya di Ngawi. Terus kenapa saya di Wonogiri, terus teman saya Ngawi, temannya Eko juga kan ya sering kesini akhirnya kenal lah, itu kesini mertake kok usah ngono piye to Mas ngono gini, nah terangke gini tapi banget kenal gini nah gitu. Aku kurang ngerti masalah ini, aku nopreng orang ngerti tak bilang gitu terus akhirnya sekitar jam 1 teman saya pulang itu pulang enggak ke rumah enggak, itu bawa sepeda nih cewek
Nah, terus di jam 2 teman ngawi itu ngubah saya, Mas, iki Mas Eko nang ngawi. Nang ngawi omahku lagi teko jalur. Aku tak mulai, Mas Eko tak kancangane. Kok aja nek lunga lho. Sesuk aku ora tak jupuk. Tak bilang tak cerita. Karena saya pasaran sama Gus Eko. Mas, dari pengakuan sudah sempat ditanyai belum untuk Eko ini sendiri apa maksudnya melakukan hal tersebut mungkin? Wah, mumet Mas, aku mikir kuwi enggak bisa umet kok ngene. Dia merasa bangga dengan memesan motor itu. Ya masalah bangganya enggak bisa, saya enggak tahu saya ya enggak awam sama masalah pengajuan nota catering. Nah, kalau catering bidang saya, tapi masalah order itu dari sana ini Mas, saya enggak tahu. Dan ya di apa anu aja saya jalankan gitu. Nah, akhirnya saya pembayaran ya sampai segini, sepeser pun belum. Eko mengaku dapat job dari masjid Zayed itu, dan katanya mendapat itu 750 dalam WA itu katanya mendapat 750, setelah itu 800 dibagi 2 antara catering anak saya Adila sama catering Pio catering saking Mas Slamet saking Kabulangu, dan itu setiap porsi niku harganya itu 25.000 untuk per porsi, sama snacknya itu 15, tajil itu 15, itu sebanyak 800 dibagi 2 jadi 400. terus akhirnya niku karena begitu jenengan yakin ada pesanan segitu banyaknya, jenengan ini ya mencoba untuk membuatkan ya pesanan itu ya. Saya membuatkan itu kan untuk meyakinkan itu, katanya itu dalam sebelumnya itu kan itu dari pengakuan Mas Eko itu mendapat pinjaman dari NU atau dari mana nggak tahu, pokoknya dapat pinjaman 200 juta. Nanti kan dalam prakteknya nanti 200 juta untuk modal, kenyataannya kan tidak dapat. Jadi dia bilang katanya itu kalau pembayaran itu setiap seminggu itu ada laporan, terus dalam seminggu itu laporan, dan 3 hari berikutnya adalah pembayaran. Jadi ketemunya itu setelah pengajuan tagihan, nanti 3 hari pembayaran. Kalau bilangnya sumber dananya untuk bayarin takjil itu dari mana, Pak? Lah itu ya dari sumber dayanya itu pengakuannya dari Mas Eko itu ya dari masjid itu kan otomatis dia itu mengajukan ke masjid. Saya percayanya itu pengertiannya dari masjid, dari Mas Eko. Selama proses itu kan ya pembayaran seminggu tidak ada pembayaran, lalu berlanjut memang tidak ada kecurigaan, Pak? Dalam itu saya sudah yakin, soalnya dia itu sering keluar masuk, kelihatannya nggak tahu ya, pokoknya sering dia itu entah itu keluar masuk masjid atau sering itu kayaknya dia itu ada kerjasama dalam pengajuan apa nggak tahu kayaknya Eko dalam berkepentingan itu. Jadi Mas Eko ini membranding kalau dirinya ini ada kaitannya dengan MBZ gitu ya, sehingga jangan percaya gitu nih. Sebagai pengurus apa di masjid itu. Atau saya punya kurang tahu bahasanya MBZ ya. Masjid Jaya. Ya, saya sengertinya segitu, soalnya sering menunjukkan antara WA-nya itu memang di antara kayaknya dalam lingkungan situ, entah berkaitan apa nggak tahu. Dan saya itu ya betul-betul mengirim ke situ dan bisa masuk. Saya ya melewati sapam dan bisa menyerahkan,
dan di situ itu diambil sampel, dihitung jumlahnya itu berapa, terus dihitung dari itu, terus diambil 5 dari katanya itu dari 5 atau di tengah atau di pinggir, pokoknya ada salah satu diambil, terus dibawa ke panitia dalam penerimaan itu dan dipoto, sekali kan dipoto, dan entah dikirim kemana saya nggak tahu, pokoknya jelas-jelas pengiriman ke situ selama 1 bulan. Selama 1 bulan kurang 1 hari. Oke. Untuk buka puasa. Untuk buka puasa sama sahur 2 kali. Kalau dari jenengan kerugiannya kita berapa secara material? Kalau totalnya keseluruhan kan 900 berapa, pastinya berapa nggak tahu, antara 2 catering itu. Jadi kalau satunya itu ya sekitar 450 atau sekitar situ, tapi itu jumlah keseluruhan. Pak, harapannya sendiri mungkin dengan ini seperti apa, Pak? Harapannya saya itu mengirim ke Masjid Zahid itu mencari rezeki, dan harapan saya itu ya mendapatkan rezeki dari kiriman itu. Dugaan penipuan catering Masjid Zahid sendiri mungkin seperti apa, Dan? Saat ini pelaku sudah diamankan oleh Polresta Surakarta dan pemeriksaan sudah dilakukan kepada para korban. Selanjutnya Polres akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak Al-Jazz yang terkait menerima catering dimaksud, sehingga dapat didapati sejauh mana kronologi perkara tersebut. Dan untuk motif pelaku sendiri apa sih dan sebenarnya dan dari kasus ini? Sementara motifnya itu awalnya dari pelaku itu mendapat informasi adanya lelang terkait dengan pengadaan buka bersama. Kemudian dia mencoba melobi. Dalam tahap itu dia sudah memberitahukan kepada korban bahwa akan mendapatkan order. Nah, dari pihak korban sudah kemudian menindaklanjuti dengan menyiapkan kulakan bahan-bahan untuk persediaan membuat buka bersama dimaksud. Sementara dia merasa malu memberitahukan yang sebelumnya bahwa order atau DO dia belum mendapatkan, sehingga dia mengarang cerita bahwa dia mendapatkan DO dimaksud. Agar masakan itu diterima, dia menyampaikan kepada Al-Jazz bahwa ini sumbangan sukarela dari hamba Allah. Tapi untuk status pelaku sendiri di Masjid Zahid itu apa dan bagaimana? Pengurus atau apa? Atau Pelaku bukan siapa-siapa, hanya saja memang terhadap pengurus Al-Jazz itu menurut dia itu teman kuliahnya dulu. Nah, keuntungan yang didapatkan dari pelaku ini sendiri apa, Dan, melakukan ini? Sementara dari pemeriksaan awal ini dia tidak mendapatkan keuntungan finansial. Sekali lagi, kemungkinan karena dia malu untuk menceritakan bahwa dia sebenarnya tidak punya DO, itu yang melatar belakangi dia mengarang-arang cerita kepada korban. Dan perlu digarisbawahi, salah satu korban itu mertuanya sendiri, ya. Dan garis bawahnya bahwa dia melakukan itu motifnya adalah sementara ini malu karena untuk mengakui bahwa dia sebenarnya tidak punya DO dimaksud. Dan ini kan kemarin sudah sempat bertemu dari antara korban dan pelaku. Sudah ada permintaan maaf atau seperti apa, Dan? Belum. Jadi kemarin itu kita pertemukan bukan untuk memediasikan, tapi untuk mendalami dari para pihak kronologi perkara tersebut. Dan apakah dari korban sendiri tidak muncul kecurigaan? Artinya ketika 3 hari atau mungkin sepekan tidak ada DP atau uang yang masuk, sementara korban sendiri ini terus menomboki dari uang pribadi mereka. Mereka sempat menanyakan, namun demikian pelaku inisial E itu memberikan
jawaban-jawaban yang meyakinkan Oke. kepada korban bahwa dari awalnya itu per minggu akan dibayar DO-nya di akhir bulan puasa. Dan setelah akhir bulan puasa ditagih kembali, dia mengarang cerita lagi setelah hari raya Lebaran. Sehingga korban merasa yakin bahwa DO itu sebenarnya benar-benar ada. Oke. Untuk status dari pelaku ini sendiri mungkin seperti apa, Dan? Masih belum ditingkatkan atau mungkin seperti apa? Saat ini status tersangka kita sudah tahan, SPDP sudah kita kirimkan ke kejaksaan. Dan terkait Zahya tadi mungkin rencananya kapan dan pemanggilannya? Terus nanti yang didalami apa aja dari pihak Zahya sendiri? Nanti dari pihak Zahzat kita akan dalami kekaitan bahwa apakah benar tidaknya terkait dengan penerimaan sumbangan itu, sumbangan tanda kutip itu, kemudian benar nggak apakah ada DO atau tidak. Ya kalau misalnya itu untuk memperkuat dugaan penipuannya, ketika tidak ada DO dari Al-Zahzat berarti penipuannya itu benar-benar secara faktual terjadi.